karena pankreasnya tidak mungkin pecah kalau tidak ditekan dengan keras. Bisa saja dengan cara menginjak. Dia, ibunya juga pernah sengaja. Baby Jongin, love you. Annyeonghaseyo, Chunggudul, Yusro Kim Imnida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, no kan? Dan buat yang punya problem, keep fighting, don't give up. Nah, for this time aku akan ngajakin kalian semua untuk ngebahas tentang hal yang lagi ramai banget diperbincangkan. Dan hal ini benar-benar sangat menyentuh hati dan membuat kita juga sangat sedih. Kali ini adalah tentang Jong In Ah yang dikabarkan telah meninggal dikarenakan kasus kekerasan seperti itu. Ini kasusnya juga sangat sedih banget. Dan challenge I'm Sorry Min Ah itu menjadi trending di Twitter dan dilakukan oleh seluruh orang di dunia. By the way, sebelum kita membahas tentang hal tersebut, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang terlengkap dan juga ter-up-to-date. Langsung aja nih guys, subscribe, bunyi loncengnya. Seperti juga buat like and komen video ini, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain supaya banyak yang tahu tentang apa yang terjadi kepada Jong In Ah. Dan kalian juga jangan lupa nih buat follow sosial media aku. Di Instagram itu ada @yusokim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusokim2. Gamsahamnida Chunggudul. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Para bintang dari industri hiburan baru-baru ini telah berpartisipasi dalam challenge Maaf Jong In Ah. Komedian Moon Hyo Kim dan juga Jin Wasim bergabung dengan tantangan tersebut. Tak hanya itu saja, salah satu member dari BTS yaitu Jimin juga mengungkapkan hal yang serupa, I'm sorry Min Ah. Moon Hyo Kim di Instagramnya pada tanggal 2 Januari yang lalu mengungkapkan maaf Jong In Ah. Ini sudah sulit bagi semua orang di dunia dengan COVID-19. Jadi jangan berikan rasa sakit yang lain kepada para anak-anak. Program SBS I Want to Know It yang disiarkan pada tanggal 2 Januari yang lalu dirilis sebagai Mengapa Jong In Ah Meninggal. Pada tanggal 13 Oktober 2020 yang lalu, seorang anak berusia 16 bulan meninggal di ruang gawat darurat yang dingin setelah 3 kali mengalami serangan jantung. Saat itu, tenaga medis melihat kondisi anak yang sangat memprihatinkan. Dibandingkan dengan rekan-rekannya, dia terlihat lebih kerdil, seluruh tubuhnya memar, dan seluruh perutnya dipenuhi darah, dikarenakan pendarahan dari organ-organnya yang telah robek. YouTube dari SBS I Want to Know It mengungkapkan nama anak yang telah meninggal tersebut adalah Jong In. Jong In adalah seorang anak yang diadopsi oleh orang tua angkatnya pada usia 7 bulan dan pergi ke surga setelah 271 hari diadopsi. Staf medis memutuskan bahwa jejak kerusakan yang terpapar pada tubuh anak itu bukan hanya kecelakaan, tetapi sebagai pelecehan anak dan melaporkan Yang Mojang yang berada di tempat kejadian kepada pihak polisi. Jang saat ini ditahan dikarenakan membunuh Jong In Yang. Menurut laporan otopsi yang sulit didapat, penyebab kematiannya adalah dikarenakan kerusakan perut akibat kekuatan dari luar. Pankreasnya juga diamputasi dikarenakan kekuatan luar yang sangat kuat. Jang, ibu mertua, mengklaim itu hanya sebuah kecelakaan. Karena itu pihak GR keluar untuk mengungkap kebenaran tersebut dan hasilnya disampaikan melalui siaran SBS pada tanggal 2 Januari yang lalu. Challenge I'm Sorry Jong In Ah yang diikuti oleh Kim Won Hyo, Sim Jin Hwa, Jimin BTS, dan sejumlah selebriti papan atas dari Korea lainnya merupakan kampanye untuk memperingati para korban dan diusulkan oleh Asosiasi Pencegahan Pelecehan Anak Korea. Kim Sang Jong yang berpartisipasi dalam tantangan peringatan Mian Hee Jung melalui komunitas resmi dari YouTube SBS mengumumkan, kami mengajukan tantangan I'm Sorry Jong In Ah untuk memperingati para korban bersama. Kami akan membuat video untuk memperingati para korban dengan foto-foto mereka yang berpartisipasi dalam tantangan dan menyiarkannya. MC Kim Sang Jung juga berpartisipasi dalam tantangan I'm Sorry Jong In Ah. Lalu melihat hal ini, netizen pun ikut dalam challenge dengan hashtag Jong In Ah Miane. Saat tanggal siaran semakin dekat, I'm Sorry Jong In Ah naik ke peringkat teratas dan kata pencarian waktu yang nyata di Never. Alright guys, tadi kita udah melihat bagaimana berita tentang Jong In Yang, apa penyebab dia meninggal, dan berikut adalah ungkapan dari netizen Indonesia melihat apa yang terjadi kepada baby Jong In. Let's wish it together. Rest in peace Jong In sayangku, pasti sekarang udah bahagia di surga sana kan? Dunia terlalu jahat buat kamu, makanya Tuhan lebih sayang sama kamu. Ini orangnya kalau nggak ada niatan buat ngerawat, seharusnya jangan diadopsi, kasihan kan babynya. Apa dia nggak mikir waktu dulu orang tuanya ngerawat dia, ngebesarin dia, ngejaga dia, taunya dia malah nyakitin seseorang yang nggak bersalah. Rest in peace ya baby. Next, ortu angkat sejahat itu sama bayi yang masih 16 bulan. Gak punya hati memang. Mereka ngerekam sekitar 800 video saat ngelakuin child abuse. Apa pantas mereka dipanggil manusia? Kelakuannya aja lebih kejam dari iblis. Rest in peace beautiful angel. Oh ya, sampai ngerekam juga? Seriusan? Oh my god, mereka psycho ya?
Dede udah nggak ngerasain sakit lagi kan? Yang tenang ya di sana. Apa sama om kamu yang jahat pasti akan dapat hukuman yang jauh lebih berat dari derita kamu selama hidup sama mereka. Dan di sini juga sudah banyak sekali dari para netizen yang membagikan foto before after sebelum Jongin diadopsi dan juga setelah diadopsi. Coba kalian perhatikan bagaimana foto perbandingan sebelum dan sesudah Jongin diadopsi oleh orang tuanya. Jadi kalau kalian lihat itu beda jauh ya. Sebelum dia diadopsi, dia itu sangat segar banget, terlihat lebih fresh, dan dia juga sehat seperti itu, ceria juga. Tapi setelah dia diadopsi oleh orang tua angkat, tubuhnya itu memar banget. Kalian dapat lihat kan tadi tubuhnya memar. Selain itu juga ekspresinya tidak seceria yang dulu. Dan di sini juga ada yang membagikan sebuah foto seperti itu. Di sini fotonya tertulis, ini lagi ada berita heboh di Korea, makanya beberapa selebriti Korea mulai post di SNS mereka dengan kata-kata Miane Jongin. Nah ceritanya ini chill about gitu. Jongin ini yang berusia 16 bulan itu meninggal pada tanggal 13 Oktober 2020 setelah diadopsi oleh orang tua angkat. Berdasarkan hasil autopsi, meninggalnya Jongin ini dikarenakan unsur kekerasan. Tapi si orang tua angkat ngakunya Jongin ini terluka karena nggak sengaja jatuh dari sofa saat bermain. Kebayang nggak sih jatuh dari sofa tapi kok bisa hancur gitu ya? Organ dalamnya sampai berdarah. Masuk akal nggak sih? Polisi menemukan bahwa Jongin ini katanya sering ditinggalkan sendiri di rumah atau di dalam mobil dan ortu angkat sering melakukan kekerasan sejak bulan Juni tahun lalu. Sebenarnya pengasuh di daycare sudah 3 kali melaporkan dugaan kekerasan terhadap Jongin ke kantor polisi. Tapi nggak tahu gimana caranya, si ortu angkat tetap bebas. Makanya Kenneth itu marah dan ngamuk. Sekarang nggak boleh dibebasin lagi dong ya. Semua dunia sekarang sudah tahu bagaimana kelakuan bejat dari si ortu angkat tersebut. Sekarang pokoknya mereka itu harus dihukum dengan seberat-beratnya. Next kita baca lagi. Ini tuh dari orang Korea, nama akun Twitternya @lovelylovedead. Saya rasa saya akan berterima kasih jika Anda sebisa mungkin menghindari menyebut artis karena sensitif. Akan lebih baik untuk menuliskan isi hati Anda sendiri sehingga Anda dapat menyampaikannya di sana. Saya rasa saya akan mempostingnya dengan hati-hati. Jadi orang Korea di sini bilang kalian tuh jangan nge-spill atau ngebawa nama-nama artis gitu, karena itu sangat sensitif banget. Udah di warning sama netizen Korea loh guys. Oke, next. Nangis kejer kalau lihat ini. Kenapa mereka adopsi? Kalau ujung-ujungnya dianiaya kayak gini. Anak sekecil dan selucu ini yang seharusnya dapat kasih sayang dari orang tua angkatnya malah diperlakukan bukan seperti manusia. Iya ya, aku juga heran gitu. Kalau mereka seandainya nggak mau punya anak gitu ya, kenapa mereka nggak adopsi anak? Otak mereka di mana ya? Kenapa sih? Masih ada aja orang yang tega nyakitin anak kecil seperti itu. Rest in peace adik cantik, istirahat yang tenang di sana sayang. Rest in peace, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Aku udah paling gede sama yang namanya bullying dan ini malah pembunuhan secara mental dan fisik anak yang masih umur segini. Sumpah, apa nggak ada iba sedikit pun pas denger dia nangis? Ya mau gimana dia punya iba, hatinya aja udah nggak ada. Kadang suka heran ya, yang suka aniaya balita yang imut kayak gini, salah dia apa? Ampun kesian banget, pengen meluk. Semoga yang aniaya dapat hukuman yang seadil-adilnya. Yang tenang di alam sana ya little angel, kamu gak dapat kekerasan lagi kok di alam sana. Dan ini ada yang ngebuat sebuah tweet di Twitter, coba aja kita baca tweetnya, siapa tahu kita bisa mendapatkan informasi yang lebih dari tweet yang berikut ini. Secara singkat, Yang Jongin adalah seorang bayi umur 16 bulan yang dianiaya sama orang tua angkatnya sendiri. Nah, Jongin ini dianiaya hingga pankreasnya pecah. Tadi kita udah bahas ya. Tulang tangan dan tulang selangkangannya juga patah. Ibu tirinya mengatakan bahwa Jongin meninggal dikarenakan sakit karena dia nggak sengaja jatuhin si Jongin dari sofa. Tapi autopsinya menyatakan bahwa Jongin ini memang sengaja dibunuh karena pankreasnya tidak mungkin pecah kalau tidak ditekan dengan keras. Bisa saja dengan cara menginjak dia, ibunya juga pernah sengaja meninggalkan dia di mobil sendirian dan juga memberi Jongin makan gochujang yang seharusnya tidak diberikan ke bayi. Jongin ini kuat banget, bisa ngelewatin itu semua sampai akhirnya dia pulang pada umur 1 tahun 4 bulan. Perawatnya juga pernah bilang bahwa sebelum Jongin meninggal, dia menunjukkan sisi emotionless yang harusnya nggak bakal muncul di bayi umur 16 bulan. Yuk teman-teman, kita pay tribute ke Jongin dengan naikin hashtag Jongina Miane dan doain dia semoga dia udah tenang di alam sana. Oh my god, sedih banget ya melihat bagaimana kisah dari Jongin. Dan aku akan lanjut untuk membacakan bagaimana ungkapan berbela sungkawa dari K-popers lainnya. Please buat K-popers semua fandom jangan trendingin dulu apapun. Kita harus pakai sisi kemanusiaan buat Jongin. Semoga dia tenang di alam sana. Amin. Rest in peace for Jongin, dede bayi yang imut dan manis. Lucu kan adik ini, senyumnya itu yang bikin kita ikut senyum juga. Anak manis, kuat, cantik, anak baik, tenang di sana ya malaikat kecil. Kamu gak bakal ngerasain sakit lagi di sana. Kami akan selalu berdoa untuk kamu sayang. Rest in peace little angel.
Menurut aku kekerasan pada anak usia dini adalah suatu hal yang bodoh dalam dunia. Apalagi yang menyiksa adalah orang tuanya. Hey, dia itu anak kecil, tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Aku tahu kamu orang tua angkat, tapi di mana hati nuranimu? Gue nggak kenal dia siapa, atau aja nggak. Tapi pas lihat beritanya sedih banget gitu. Gue nggak ngerti sama ortunya, kenapa adopsi kalau nggak mau ngurus? Padahal dia lucu banget. Bahagia di sana ya sayang. Rest in peace. Rest in peace untuk baby Chongin. Yang tenang ya baby, kamu sekarang udah bebas dari kekejaman orang yang nggak bertanggung jawab. Berbahagialah kamu di sana ya. Benar-benar nggak nyangka bisanya anak sekecil ini, seimut ini menerima perlakuan yang begitu kejam dan juga sangat keras. Baby Chongin, love you. Alright, tadi kita udah membahas tentang bagaimana Chongin dapat meninggal. Kita juga udah membahas bagaimana perlakuan orang tuanya kepada si Chongin ini. Dan aku juga tadi udah membacakan bagaimana ungkapan berbelasungkawa dari para netizen. Dan aku juga mohon buat kalian untuk ikut dalam kegiatan Chongin Miyane ini. Kalian nanti bisa buat foto. Nanti foto itu kalian upload ke Twitter kalian, ke Facebook kalian, terserah di sosial media apapun. Nanti kalian ngebuat foto, ambil foto gitu. Habis itu kalian pakai kertas. Nah, kertas ini kalian taruh hashtag Chongin Miyane atau enggak I'm sorry Chongin. Oke, ready? Kita ikutan ya. Alright guys, thank you udah nonton video aku kali ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan, dalam ucapan, sikap tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Goodbye.